I'm Mr. Kakao, dan kita akan kembali menyaksikan lanjutan kisah cerita dari serial Manhwa King Account yang selalu kalian nanti-nantikan dan kalian tunggu-tunggu. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja masuk ke jalur ceritanya. Setelah mendapatkan informasi dari Kang Dagang Iblis yang mengatakan apabila tepat di depan mereka terdapat seekor iblis yang melambangkan hawa nafsu, Yewu pun mulai bersikap aneh. Tentu hal ini disadari oleh Shulu yang merasakan adanya sikap perubahan yang terlihat jelas dari wajah sang MC. Mendengar hal itu dari Shulu, Yewu pun berkata bahwa tidak ada apa-apa kok, dan kemudian keduanya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Nafsu ya, perasaanku sedikit tidak enak. Aku merasakan firasat yang buruk dan itu akan segera terjadi tak lama lagi, ungkap Yewu di dalam hatinya. Tapi karena dia sudah mencapai titik ini, dia tidak akan mundur walaupun situasinya akan sangat berbahaya di depan sana. Namun tanpa Yewu sadari, keduanya sedang dibuntuti secara diam-diam oleh seseorang yang menggunakan jubah. Sosok berjubah ini merupakan seorang anggota yang berasal dari tim Feng Huang yang bernama Wuji, si wanita asasin. Di sini Wuji sedikit terkejut melihat Yewu dan Shulu yang ternyata mampu mengalahkan monster elit cuma dengan sedikit prot-prot saja. Tapi nasib baik dia merupakan seorang asasin yang memiliki kemampuan bersembunyi tingkat tinggi. Jadi dengan skillnya ini bahkan dia sama sekali tidak bisa ditemukan dengan alat pendeteksi berlevel tinggi sekalipun. Setelah melihat apa yang terjadi dengan mata dan kepalanya sendiri, Muji kemudian melaporkan segala hal yang ia lihat kepada bosnya, yakni Wei Suen. Wanita ini melaporkan bahwasannya Yewu baru saja bertemu dengan seseorang yang mengaku dirinya sebagai pedagang iblis dan mendapatkan lonceng iblis yang aneh dari beliau. Setelah mendapatkan laporan dari Muji, Suen kemudian menyuruh wanita tersebut untuk terus mengikuti keduanya, menjaga jarak dari Yewu dan Shulu agar tidak ketahuan oleh mereka. Dan setelah keduanya selesai melawan bos dan mencapai fase kelelahan, Muji disuruh untuk membabat kedua orang tersebut secara diam-diam. Suen juga berpikir bahwa ini merupakan kesempatan emas baginya untuk menghabisi Yewu, merebut dewa kuno dari tangan MC dan bel dari si pedagang iblis yang masih misterius baginya. Suen kini merasa apabila situasi sudah berada di dalam genggamannya dan Yewu juga kini sedang menari-nari di atas telapak tangannya. Para bawahan Suen sendiri kini sedang melakukan pembersihan dengan melawan para monster iblis elit yang berada di sekitar area. Tak lama berselang seorang bawahan Wei Suen pun melaporkan bahwa para iblis elit yang mereka lawan sudah hampir seluruhnya dibersihkan. Dan kini mereka hanya tinggal menghadapi sang bos iblis yang berada di dalam gua. Setelah menerima laporan tersebut, Wei Suen kemudian menyuruh para bawahannya untuk beristirahat sejenak dan dia sendiri akan menghubungi tim yang lainnya terlebih dahulu. Setelah menghubungi semua tim yang menyebar ke segala arah, Suen kemudian menyuruh mereka untuk segera melaporkan situasi dan kondisi terkini. Di area selatan, tim Nuang kini sudah berhasil mengalahkan para monster elit dan mereka sudah bisa langsung menghadapi bos monster iblis setelah beristirahat sejenak. Di sini Gu Feiyin berharap agar para pria dari tim lainnya tidak menghambat perjalanan tim Nuang. Sementara itu di area utara yang diisi oleh para tim tentara bayaran, Lee Sasen juga mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk bertarung dengan bos iblis kapan saja. Padahal dia dan rekan timnya sendiri masih belum bisa mengalahkan satu iblis elit pun. Dan kini mereka sedang dalam kondisi kesulitan. Anak buahnya kini sedang menjadi bulan-bulanan oleh para iblis elit yang tengah mencabik-cabik tubuh mereka. Sementara itu di area barat, Yewu mengatakan bahwa perjalanannya sempat tertunda karena adanya suatu alasan tertentu. Dan sekarang Yewu dan Shulu baru akan melawan monster elit sebelum melangkah maju melawan sang bos iblisnya. Mendengar fakta tersebut, Lee Shasun sambil melawan para iblis elit merasa amat jengkel karena alasan yang diberikan oleh sang MC. Dia benar-benar merasa apabila Yewu telah menghambat jalannya raid. Lee Shasun terus mencemooh Yewu padahal dia sendiri sedang kesulitan melawan para iblis di depannya. Emang kampret nih orang. Gu Feiyin yang sebelumnya sempat berharap tinggi kepada Yewu juga kini merasa telah kecewa karena ternyata Yewu tak mampu melakukan pekerjaannya dengan benar. Di sebelahnya Shu He merasa apabila Yewu ini terlambat karena benar-benar memiliki suatu alasan lain, sebab Yewu tak akan mungkin melalaikan pekerjaannya begitu saja. Shu He berpikir alasan mengapa Yewu bisa terlambat apakah mungkin karena dia sedang prot-prot dengan Shulu. Shu He merasa amat jengkel hanya dengan memikirkannya saja. Omega. Suen mengatakan kepada MC kalau ini semua terjadi karena ulahnya yang bersikap terlalu arogan. Berangkat ke arah barat hanya berdua saja tanpa membawa bantuan sama sekali. Dan kini keduanya hanya menjadi penghambat yang menyebabkan bos iblis terakhir akan menjadi lebih sulit untuk bisa ditaklukkan. Karena buff yang diterima oleh para bos iblis tersebut di saat bos iblis lain tidak dihabisi dalam satu waktu. Di saat semua pihak sedang menekan Yewu, tiba-tiba saja Tuku bersikap toleran kepada Yewu. Ia mengatakan wajar kalau Yewu itu bisa terlambat.
Jadi tidak perlu terlalu banyak mengkritiknya, karena yang terpenting sekarang adalah bersiap-siap untuk melawan bos iblis selanjutnya. Mendengar ucapan Tuku yang menyiratkan rasa kepedulian, Sulu yakin apabila Pak Tua tersebut sedang berpura-pura berbelas kasih kepada Yeo, karena dia memiliki suatu niatan yang tersembunyi di balik itu semua. Yeo pun dengan enjoy mengatakan kepada Sulu, abaikan saja mereka semua dan kita akan fokus saja pada apa yang ada di depan mata kita sekarang. Ya, karena tepat di hadapan keduanya kini sudah terlihat dua sosok iblis elit kembar berlevel 190, di mana keduanya berasal dari ras sukubus yang memakai skin berwarna hitam namanya sukubus hitam, dan yang memakai skin putih namanya sukubus putih. Karena sukubus merupakan tipe iblis yang terkenal karena memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan para kaum pria dengan godaannya, maka di sini Shulu menyuruh Yeo untuk diam di tempatnya. Karena di sini Shulu akan menghadapi dua iblis elit kembar tersebut secara solo. Jangankan laki-laki, wanita juga bisa kami kendalikan, ucap si sukubus hitam sambil dirinya melayangkan jurus cambuk penggoda kepada Shulu sang Dewi Es. Namun Shulu berhasil menghalau serangan tersebut dengan menggunakan skill Frozen Will. Skill yang satu ini tercipta dari kekuatan es yang dimiliki oleh sang Dewi Es yang mampu membuatnya kebal terhadap efek kontrol dari lawan yang memiliki level yang sama dengan dirinya atau berada di bawahnya. Sukubus hitam pun merasa terkejut melihat fakta apabila Shulu mampu menahan serangan cambuk penggoda yang merupakan skill utama miliknya. Dan untuk selanjutnya, sang sukubus putih juga akan ikut campur dalam penyerangan dan melawan Shulu secara bersamaan dengan saudarinya. Secara serentak, kedua iblis elit kembar ini pun langsung melepaskan jurus cambuk penggoda ke arah Shulu, dan itu terjadi secara berkelanjutan, sehingga Shulu harus menahan setiap serangan bertubi-tubi yang tertuju ke arahnya. Serangan dari kedua iblis kembar membuat Shulu semakin lama semakin merasa tertekan. Melihat apabila Shulu kini sedang ditekan mundur oleh sang iblis kembar, Yeo pun berpikir untuk mengambil inisiatif memberikan bantuan kepada sang Dewi Es yang tengah berada dalam masa kesulitan. Dengan nada yang santuy, Shulu mengatakan apabila Yeo tidak boleh bergerak dari tempatnya. Apalagi di pertempuran sebelumnya, Yeo selalu berada di garis depan sehingga membuat Shulu tidak memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pemanasan karena semua monster telah dibabat oleh MC sendirian. Jadi pikirnya ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemanasan sebelum melawan bos iblis. Dari arah lain, sang iblis kembar mengira apabila Shulu ini sudah bersikap sangat bodoh karena ia malah merasa bisa bersenang-senang di hadapan mereka berdua, padahal situasi Shulu sedang tidak diuntungkan karena perbedaan jumlah. Jumlah itu tidak jadi masalah. Shulu kemudian memanggil Ratu Peri Es ke medan pertempuran, dan dengan ini maka situasi akan berubah sepenuhnya. Di saat yang sama, Shulu kemudian mengaktifkan skill Permafrost. Bongkar-bongkar es bertuliskan aksara kemudian terlepaskan ke arah sang iblis kembar dan mencabik-cabik tubuh mereka. Serangan cepat tersebut sama sekali tidak bisa dihindari oleh lawan, dan bahkan skill tersebut juga memiliki damage yang sangat besar. Hal itu terbukti dengan terlihatnya dua sukubus yang langsung jatuh terkapar di atas permukaan tanah dengan darah mereka yang sudah sekarat. Keduanya tidak menyangka apabila wanita yang mereka lawan memiliki kekuatan yang sangat imbang. Karena Shulu adalah lawan yang benar-benar tidak bisa keduanya lawan, pada akhirnya kedua iblis elit ini pun memilih untuk mengubah targetnya. Dan ya, target yang mereka pilih adalah Yewu yang masih terlihat terdiam membisu dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dengan memanfaatkan Yewu, kedua sukubus ini pun berpikir kalau mereka bisa saja mengubah keadaan. Tapi sebelum niatan keduanya terlaksana, Shulu melepaskan rangkaian tebasan cepat secepat kilat yang tak terprediksi, di mana serangan tebasan tersebut langsung memotong-motong tubuh kedua sukubus ini dengan cara yang brutal dan menewaskan keduanya dalam waktu yang bersamaan. Setelah pertarungan tersebut berakhir, Yeo tidak menyangka apabila Shulu telah tumbuh menjadi semakin kuat dari sebelumnya, di mana sang wanita es berhasil membunuh dua monster elit berlevel 190 sendirian saja. Dan dengan kekuatannya harusnya ia takkan kesulitan bila menghabisi Tuku seorang diri. Atas perkataan MC, si Nona es pun sama sekali tidak memberikan respon apa-apa. Dan tiba-tiba saja Shulu malah memberikan ceplokan lembut kepada MC. Wey, apa-apaan ini, Bro? Tentu saja Yeo merasa terkejut karena kenapa Shulu malah mengambil tindakan yang aneh di saat-saat seperti itu.
Apalagi ia melakukannya tanpa memberikan sedikit pun aba-aba sebelumnya. Tapi setelah sesaat merasakan kelembutan dari bibir sang Dewi Es, dia merasakan adanya kejanggalan di dalam ceplokan yang ia terima kali ini, di mana MC merasakan apabila seluruh tubuhnya kini mulai mengalami kelumpuhan dan ia tidak bisa menggerakkan satupun bagian tubuhnya. Apakah ini adalah efek samping dari kelembutan rasa itu, Ndro? Oh, tentu saja tidak. Karena ini semua terjadi karena ulah dari sosok yang selama ini bersembunyi di balik kegelapan, dan kini beliau pada akhirnya menunjukkan jati dirinya. Dia merupakan salah satu dari 7 iblis yang melambangkan hawa nafsu di dalam Seven Deadly Sins, sang Queen of Lust. Iblis montok ini juga mengatakan silahkan dinikmati. Lah, apa maksudnya ini, Ndro? Tapi rencana yang ia jalankan kali ini sepertinya agak berantakan karena Yew nampaknya masih terlihat memiliki kesadarannya sendiri, tidak seperti Shulu yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh kemampuan lawan. Queen of Lust di sini mengatakan apabila sukubus yang sebelumnya mereka lawan merupakan sekedar pengalihan saja dari rencana yang kini tengah ia jalankan. Sebab di tengah-tengah jalannya pertempuran, Queen of Lust secara diam-diam telah menyebarkan banyak feromon di udara. Bintik-bintik cahaya berwarna merah inilah yang disebut dengan feromon, dan kini bentuknya terlihat semakin jelas dengan mata telanjang. Shulu sendiri sebelumnya telah menghirup banyak feromon ketika ia berhadapan dengan 2 sukubus bersaudari. Maka dari itulah ia sekarang bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Lust. Tapi Lust tidak menyangka apabila Yew sebelumnya tidak ikut join ke dalam pertempuran. Mungkin karena inilah Yew tidak terkena dampak dari feromon yang disebarkan oleh sang Queen of Lust sebelumnya. MC masih sadar karena kurangnya asupan feromon yang masuk ke dalam tubuhnya. Akan tetapi Lust tak akan membiarkan MC yang masih terus berkonsentrasi hingga di titik ini, di mana sang bos iblis yang satu ini akan melakukan upaya tindak lanjut untuk membuyarkan konsentrasi Yew dan mengendalikan kontrol kesadarannya. Dalam hal ini Lust akan membuat situasi menjadi lebih panas, lebih hot, dan ia pun menjentikan jarinya. Nampak terlihat tak jauh dari sana Muji yang selama ini membuntuti Yew dan Shulu secara diam-diam akhirnya kini menunjukkan dirinya. Tapi tidak seperti sebelumnya, karena faktanya keberadaan Muji sudah diketahui oleh Lust, dan Muji yang ikut menghirup banyak feromon pada akhirnya bisa dikendalikan oleh Lust sepenuhnya. Di bawah perintah Lust, Muji kemudian disuruh untuk melepaskan seluruh hasrat yang dimiliki oleh wanita tersebut, melampiaskan dan memberikan semua yang ia miliki kepada MC kita. Wadaw. Yew pun merasa terkejut melihat ternyata terdapat seorang anggota tim Feng Huang yang mengikutinya secara diam-diam, dan bahkan ia sama sekali tidak menyadarinya sedikit pun. Sial, kapan kami diikuti olehnya? Aku benar-benar ceroboh, ucap MC di dalam hatinya. Muji yang masih memiliki sedikit kesadaran di dalam pikirannya merasa aneh dan begitu gelisah. Ia juga melepaskan jubah tim Feng Huangnya dan menunjukkan kepada kita betapa bulat dan padatnya tekstur tekanan dari tekad harapan yang wanita tersebut miliki. Apa sih? Muji merasa bingung kenapa jantungnya semakin lama semakin berdetak dengan cepat ketika ia melihat Yew. Padahal jelas-jelas apabila Yew ini merupakan target yang harus ia habisi untuk menuntaskan misi yang ia miliki. Yew kini mendapatkan serangan yang sangat brutal dari 2 arah yang berbeda. Maju kena, mundur kena, mendingan pasrah saja, kata Bang Morkama. Queen of Lust pun merasa sangat senang melihat situasi yang semakin lama semakin memanas. Dia juga menyarankan kepada Yew untuk nikmati saja situasi yang kali ini terjadi dan lepaskan saja seluruh hasrat terpendam di dalam tubuhnya. Sambil terus-menerus memberikan godaan kepada MC, Lust meminta Yew untuk berhenti melakukan perlawanan yang tidak perlu, karena bos iblis ini mengaku kalau dirinya merupakan perwujudan dari keinginan yang dimiliki oleh para manusia. Maka dari itulah, lepaskan saja Yew, lemesin saja, dan puaskan saja dirimu di sini. Padahal Yew sendiri belum pernah melihat secara langsung kejadian seperti ini, apalagi mengalaminya secara langsung. Tapi satu hal yang dia yakini, bahwasannya adegan yang terjadi kali ini merupakan buah dari firasat tidak mengenakan yang sebelumnya sempat terlintas di dalam pikirannya. Yew yang tidak mau terus-menerus terjebak di dalam situasi seperti itu pun terus memikirkan cara agar ia bisa meloloskan diri. Setelah memutar-mutar otaknya, pada akhirnya Yew pun berhasil mendapatkan sebuah cara yang layak untuk bisa dicoba. Queen of Lust yang sudah tidak sabaran karena Yew masih belum bisa ia kendalikan kemudian melakukan upaya lanjutan, di mana dirinya mengeluarkan serbuk penggoda agar Yew semakin jatuh ke dalam hasrat membara dan begitu menggebu-gebu. Lust mengatakan apabila serbuk ini berasal dari bunga nafsu yang mampu merangsang hasrat ekstrim, dan itu akan membawa seorang menuju kebahagiaan yang hakiki. Sambil si bos iblis ini menyebarkan serbuk-serbuk iblis tersebut ke segala area. Dengan melakukan sedikit usaha, Yew pada akhirnya bisa menggerakkan tangannya sedikit demi sedikit sambil MC mengeluarkan sebuah item yang memancarkan cahaya yang begitu bersinar.
Item yang Yeo keluarkan kali ini langsung membuat Queen of Lust tersentak kaget dengan wajahnya yang berubah menjadi jelek. Sebab benda yang dikeluarkan oleh MC adalah benda yang sangat terkenal di kalangan oleh para iblis. Dan itu adalah, ya, giok darah iblis. Karena kaget yang terlalu berlebihan, secara tidak sadar Lust juga melepaskan kendali pikirannya kepada dua wanita yang kini berada di dalam dekapan Yeo. Aku sangat benci harus diuji dalam hal nafsu dari sifat manusia. Kau ini memang benar-benar pandai menangani kelemahan manusia ya, ucap Yeo yang kini bisa kembali menggerakkan seluruh tubuhnya. Yeo merasa apabila artefak giok darah iblis ini benar-benar sangat berguna di dalam raid yang harus ia tuntaskan kali ini. Dengan nada yang cukup menantang, Yeo pun mengatakan bahwa Queen of Lust harus menyingkirkan segala trik-trik penggodanya jika ia ingin mendapatkan giok darah iblis dari tangan MC, merebut benda tersebut dari tangannya secara adil di dalam sebuah duel. Lust kini sadar apabila Yeo ini sebenarnya bukan bocah sembarangan. Oleh karena itulah dia tidak akan mengecewakannya. Karena Yeo sudah memberikan kejutan kepadanya, maka dia juga akan memberikan kejutan kepada sang MC. Merasa semakin bergairah, pada akhirnya Queen of Lust menunjukkan wujud aslinya sebagai sosok dari bos iblis. Wujud yang ia tampilkan kali ini merupakan seekor ular kobra yang memiliki kulit berwarna merah darah, di mana tubuh dari ular kobra ini terbentuk dari tumbukan jasad-jasad iblis yang juga berwarna merah darah pula. Queen of Lust dalam mode siaga memiliki level 220. Apakah Yeo mampu menumbangkan makhluk yang satu ini? Setelah meletakkan kedua wanita yang pingsan di dekapannya ke dalam tempat yang dirasa aman, Yeo kemudian beralih ke akun Spicy-Man. Dan dengan akun inilah Yeo akan melepaskan seluruh hasrat nafsu dan keinginan terdalam yang dimiliki oleh akun ini dalam hal membantai musuh yang terlihat di depan matanya. Yeo memulai serangan perdananya dengan melepaskan bombardir tembakan-tembakan secara kasar ke arah Queen of Lust. Tapi nampaknya serangan itu cukup geli bagi sang bos iblis, dan bahkan sang iblis malah menantang Yeo dan menyuruh untuk menembakinya lagi seperti orang gila. Oke, karena musuh sudah menantangnya sedemikian rupa, maka di sini Yeo akan mengerahkan seluruh kekuatan dari akun Spicy-Man. Kali ini Yeo melepaskan tembakan laser bertekanan tinggi yang terarahkan langsung ke arah sang Queen of Lust dengan tepat. Tembakan laser yang terdaratkan dengan tepat ke arah Queen of Lust mendorong tubuh besar makhluk ini jauh ke arah belakang. Akun Spicy-Man ini terkenal kuat bukan karena ketangguhan fisiknya, namun karena ia memiliki banyak metode serangan dari berbagai macam perangkat senjata yang ia miliki. Yeo selanjutnya melepaskan armada drone yang memberikan tembakan laser secara berkelanjutan, di mana serangan yang satu ini menghujani Queen of Lust dan membuatnya tidak mampu berkutik sama sekali. Akan tetapi serangan Yeo masih belum selesai sampai di titik ini saja, karena akun Spicy-Man masih memiliki banyak metode serangan yang bisa ia gunakan. Nggak pakai banyak cincong, Yeo selanjutnya melepaskan tembakan dari senjata Gatling Gun yang lagi-lagi membuat Queen of Lust tidak berdaya di hadapan kekuatan yang Yeo tunjukkan. Tunggu, ucap Queen of Lust yang ampun-ampunan ketika Yeo kembali melepaskan drone-dronenya. Namun kali ini drone-drone armada yang dilepaskan berbentuk bulat. Tembakannya yang setipis jarum namun berkekuatan tinggi membuat Lust merasakan perih yang amat terasa bila dibandingkan dengan rangkaian serangan yang Yeo berikan sebelumnya. Dan boom! Terjadilah sebuah ledakan yang cukup besar di saat Queen of Lust yang sudah tidak tahan akhirnya kembali melawan balik dan menghancurkan drone-drone bulat milik MC. Setelah kepulan asap dari ledakan yang tercipta mulai menghilang dari pandangan, dapat terlihat sang Queen of Lust kini sudah berada di dalam mode siaga dan darahnya kini hanya tersisa 50% saja. Lust mulai berbalik melawan karena ia tidak mau tewas begitu saja. Ia juga mau bersenang-senang terlebih dahulu di dalam pertempuran kali ini, dan bukan hanya Yeo saja yang bisa bersenang-senang. Lust mengatakan meskipun serangan yang Yeo kerahkan itu benar-benar sulit ditangkis olehnya, tapi karena ketegangan yang ia rasakan begitu terasa membuatnya malah semakin bersemangat untuk bisa mengalahkan Yeo. Aku bisa merasakan hasrat gila di dalam jiwamu yang berada di luar kendali, dan itu penuh dengan darah. Mungkin dengan hasrat sebesar itu hanya aku yang bisa memuaskan keinginanmu, ucap Lust, yang kemudian melepaskan para iblis-iblis berwarna merah darah dari tubuh kobranya. Pasukan iblis merah darah pun tanpa basa-basi langsung bergerak ke arah Yeo secara serentak, dan dengan kemunculan pasukan iblis ini Lust berharap apabila Yeo bisa memuaskan hasratnya.
Sebelumnya Yeo agak khawatir karena tidak ada begitu banyak iblis yang bisa dihabisi. Tapi sekarang ia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Last karena ia telah memberikan banyak iblis yang bisa Yeo habisi. Yeo membelah senjatanya dan mengubahnya menjadi 2 buah chainsaw yang siap untuk memotong-motong tubuh para iblis merah darah yang mulai berlarian mendekatinya. Hingga akhirnya chainsaw yang telah aktif dan terarahkan kepada para iblis memotong-motong mereka seperti tahu-tahu yang lembut. Seekor iblis darah merah pun terlihat sangat terkejut menyaksikan apabila Yeo benar-benar terobsesi dalam hal bantai-membantai. Tapi kendati demikian, MC benar-benar masih bisa menguasai hasrat di dalam hatinya, di mana dirinya tidak terjatuh dalam kegilaan dan hilang kendali. Melakukan gerakan-gerakan indah nan ciamik sambil memotong-motong tubuh para iblis dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan tapi tetap mengerikan, membuat para iblis bertanya-tanya, sebenarnya monster seperti apakah Yeo ini? Iblis-iblis ini mengatakan bahwa aku adalah monster. Itu adalah lelucon yang cukup menarik, ucap Yeo yang masih terus-menerus melakukan pembantaian yang sadis. Tak lama berselang, Yeo kini terlihat berada di atas tumpukan jasad-jasad iblis merah menggunung yang telah wafat. Dan ia sudah menghabisi seluruh pasukan iblis merah darah tersebut. Dan bahkan rasa puasnya masih belum tercukupi meskipun ia baru saja menghabisi banyak sekali dari mereka. Kegilaan, kesenangan, tirani, dan sangat menikmati keinginan untuk membunuh. Memangnya apa perbedaan antara kau dengan para iblis seperti kami, ucap Last. Dan bahkan menurut bos iblis yang satu ini, Yeo itu lebih iblis daripada iblis. Rasa akan ketidakpuasan yang ditunjukkan oleh MC membuat Last benar-benar tidak mau berhenti dalam kesenangan yang kali ini ia rasakan. Hal ini malah membuat Last kimochi dan semakin bergairah. Karena Yeo sangat senang bertarung di sini, Last berjanji akan memberikan yang terbaik kepadanya. Tutur Last sambil memegang kepala salah satu iblis dan mulai menyerap seluruh esensi kekuatan yang terdapat di dalamnya. Tapi bukan hanya yang satu ini, Last juga menyerap seluruh esensi para iblis yang kala itu berada di bawah kaki Yeo. Kekuatan yang sebelumnya tercerai-berai kini mulai memadat serta menjadi satu. Setelah menyelesaikan prosesi penyerapan esensi dari pasukan iblis merah darah dan memadatkannya di satu titik, akhirnya terciptalah sebuah pedang yang memancarkan warna merah darah yang terlihat begitu mencekam. Pedang ini disebut dengan nama Sword of Desire. Last juga berjanji bahwa ia akan membawa Yeo kepada titik klimaks dengan menggunakan senjata yang satu ini. Dikatakan bahwa Sword of Desire memiliki status kelumpuhan mentalnya tersendiri, dan itu akan membuat seseorang bisa menikmati kegembiraan dalam hal bertarung hingga puncak dan kemudian mati dalam kegembiraan. Untuk memaksimalkan penggunaan dari Sword of Desire, Last juga beralih ke bentuk transformasi keduanya, dan levelnya kini melambung ke angka 240. Tanpa memberikan aba-aba, Last kemudian memberikan sebuah tebasan ke arah Yeo. Meskipun Yeo bisa menghalaunya, namun sistem mendeteksi apabila Yeo kini berada di bawah kendali mental dari Sword of Desire, dan tingkat kendali yang ia terima sebanyak 20%. Sistem juga mengharapkan apabila Yeo untuk segera meninggalkan area tersebut dan menjauhkan diri dari bos iblis. Lagi-lagi kendali pikiran. Sial, itemku tidak bisa lagi kebal terhadap tingkat kekuatan kendali pikiran setingkat ini, ungkap Yeo di dalam hatinya sambil ia menebar beberapa bom ke arah Last dan pergi menjauh dari bos iblis. Untuk mencapai titik klimaks di dalam pertempuran kali ini, kita tidak boleh melebarkan jarak di antara kita, ucap Last sambil dirinya menghindar dari bom-bom yang dilemparkan oleh Yeo dan terus bergerak ke arah MC. Demi memperlebar jarak di antara keduanya, Yeo kembali melepaskan beberapa tembakan dari arah kejauhan untuk mendorong sang iblis sejauh mungkin darinya. Serangan Yeo juga terus menyicil darah lawan sedikit demi sedikit. Tapi seakan-akan tidak terjadi apa-apa, Last kembali bergerak dengan cepat ke arah Yeo, dan bahkan darahnya kembali full dalam sekejap mata, sambil dirinya mengatakan bahwa ia tidak seperti keinginan yang lainnya karena nafsu adalah naluri makhluk hidup yang paling primitif dan sudah ada sejak zaman awal penciptaan. Jadi semakin jauh Yeo menekannya, maka dia juga akan semakin tumbuh menjadi lebih kuat. Ketahanan fisik, kegigihan yang luar biasa, serta tidak mengalami kepanikan dalam situasinya membuat Yeo bertanya-tanya, sebenarnya apakah kemampuan yang Last miliki sebenarnya? Dengan pergerakan yang sangat lincah, Queen of Last kembali membenamkan Sword of Desire kepada Yeo, sehingga efek kendali pikiran yang ia terima kini bertambah sebanyak 60%. Yeo juga diharapkan untuk segera menjauhkan dirinya dari sang bos iblis, tapi saran sistem sudah tidak lagi sempat.
Di sini Queen of Lust di depan wajah Yew yang sudah kepayahan mengatakan bahwa ia merupakan sosok terkuat kedua dari 7 Raja Iblis Seven Deadly Sins. Oleh karena itulah menurutnya Yew takkan mungkin memiliki kesempatan menang dalam pertarungan menghadapinya. Tapi kendati demikian, Lust berjanji bahwa ia takkan menghabisi Yew sampai di titik ini saja. Sword of Desire yang masih terbenam di dalam tubuh MC efeknya masih bertambah dan kini Yew telah terkena kendali pikiran sebanyak 80%. Di sini Lust mengutarakan alasan mengapa ia tidak menghabisi Yew saat itu juga dikarenakan Yew kini ia anggap sebagai pria favoritnya. Jadi Lust akan membiarkan Yew tewas terlebih dahulu sebelum ia bisa benar-benar menikmati tubuh MC sepenuhnya. Wow. Sword of Desire adalah sebuah senjata yang memiliki kesadarannya sendiri yang kini masih terbenam di dalam tubuh Yew. Tidak hanya menciptakan damage yang mematikan, namun terdapat pula sebuah efek pengendali pikiran yang sangat kuat. Ia sendiri kini telah tercemar efek pengendali pikiran sebanyak 90%, di mana nilai tersebut sudah hampir mencapai ambang batasan. Dan bila diteruskan, maka sudah pasti Yew selanjutnya akan beralih dan menjadi bawahan Lust sebagai mainannya. Menyaksikan apabila Yew kini sudah tak lagi berdaya, Lust pun menyarankan kepada MC untuk tidak perlu lagi berjuang lebih jauh lagi. Yew hanya cukup diam saja dan selanjutnya sang iblis akan memuaskan Yew. Dia akan memberikan Yew kesenangan tersebut selama MC menyerahkan giok darah iblis yang kini masih berada di dalam genggamannya. Meskipun telah mengeluarkan berbagai macam rayuan maut, sayangnya Lust masih belum mampu untuk membuat Yew tunduk. Justru MC malah mencoba untuk memberontak lagi dan lagi di dalam kondisinya yang padahal sudah sekarat. Lust kemudian menyuruh Yew untuk tidak lagi melakukan pemberontakan. Sebab jika ia terus melakukannya, maka Yew akan lebih dulu tewas sebelum pikirannya bisa dikendalikan oleh sang iblis. Bila itu terjadi, maka Lust juga tidak akan bisa mendapatkan giok darah iblis yang disimpan rapi oleh Yew. Lust di sini juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya bisa menjadi terkuat kedua di dalam Seven Deadly Sins. Itu dikarenakan nafsu merupakan sifat primitif yang tidak bisa ditekan maupun dihapuskan, dan sudah menjadi aturan di mana para manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan kemanusiaannya sendiri. Dan itu akan berlaku bagi mereka semua yang masih hidup. Efek dari pengendalian pikiran pun pada akhirnya mencapai titik maksimalnya. Di sini Lust sangat menyayangkan karena pada akhirnya dia harus menggunakan cara ini untuk menaklukkan MC. Padahal sebelumnya MC sudah diberi kesempatan di mana ia hanya perlu merasakan kesenangan dari pelayanan yang diberikan oleh Lust. Beranjak dari TKP, kita akan dibawa ke sebuah planet tempat tinggal sosok sang pemburu iblis. Ya, dia adalah Spicy-Man. Dikatakan bahwa planet yang ia tempati telah lama dikuasai oleh para iblis sehingga menyebabkan tatanan dari planet tersebut hancur. Namun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia pada akhirnya berhasil memusnahkan para iblis yang telah melahap planet tersebut. Dan kini hanya tersisa satu stage terakhir sebelum ia bisa dianggap telah menyelesaikan akhir dari planet ini. Spicy-Man yang kini duduk di atas pegunungan yang dibentuk dari jasad-jasad iblis ternyata tidak seorang diri. Selama jalannya pertempuran, Moss sohibnya terus menyaksikan aksi Spicy-Man melalui semacam perangkat komunikasi yang dibuat oleh si ilmuwan gila ini. Moss mengucapkan selamat karena sekarang akhirnya Spicy-Man berhasil melangkah ke stage terakhir. Namun sayangnya Moss tidak bisa menonton pertarungan terakhir tersebut sebab alat komunikasi miliknya sudah hampir kehabisan energinya dan dia sendiri kini sedang berada di dimensi yang berbeda dengan Spicy-Man. Pada momen-momen tersebut, Spicy-Man mulai mengalami guncangan mental. Ia bertanya-tanya sebenarnya apakah tujuan utama serta makna dirinya menghancurkan semua iblis di planet ini, dan untuk apa pula ia melakukannya, padahal sudah tak ada lagi kehidupan lain yang bisa ia selamatkan di dalam planet tersebut. Moss pun menjawab apabila makna hanyalah alasan untuk melumpuhkan dan menjatuhkan diri sendiri. Jadi dalam hal ini mereka hanya perlu mengetahui dengan jelas terkait dengan keinginan diri sendiri. Selain itu tidak ada hal lain lagi yang bisa dibilang berharga. Ia juga menegaskan bahwa Spicy-Man yang selama ini selalu bertarung mengalahkan para iblis, itu semua bukan karena ia memegang teguh apa yang disebut dengan keadilan, melainkan atas dasar keinginan batin, sehingga dirinya masih bisa bertahan sampai sekarang. Jadi solusi untuk menghilangkan kebimbangannya, ia harus menyingkirkan semua pikiran-pikiran lemah yang mengganggunya dan meninggalkan rasa kemanusiaan konyol dan merubah itu semua menjadi keinginan dari batin Spicy-Man yang terdalam. Hahaha, mengatakan hal segila itu, kau ini memang benar-benar layak diberikan julukan Crazy Moss ya. Namun setidaknya berkat kaulah kini pikiranku sudah benar-benar terbuka, ungkap Spicy-Man. Setelah memberikan beberapa petuah kepada sohibnya, Moss pun kemudian menghilang karena perangkat komunikasi yang ia gunakan sudah kehabisan energinya. Dan konon katanya ini merupakan perbincangan terakhir di antara keduanya.
Spiceman yang selama ini selalu mempertanyakan apa itu makna dan keadilan yang kerap kali dipikirkan oleh para manusia membuat dirinya merasa pusing sendiri. Padahal kenyataannya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Karena kenapa? Itu dikarenakan sosok yang bersembunyi di balik armor dan topeng-topeng berkarat itu bukanlah seorang manusia. Iya, benar, bukan manusia, melainkan seekor iblis yang selama ini telah menyembunyikan identitasnya dari waktu ke waktu. Seekor iblis yang selama ini telah terjebak di dalam rasa kemanusiaan. Namun kini ia telah tercerahkan dan membuang pikiran-pikiran konyol tersebut. Dan mulai dari sekarang ia akan sepenuhnya mengikuti kata-kata dari hatinya dan sepenuhnya melepaskan amarah serta keinginannya untuk membunuh para iblis. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai sang Demon Destroyer yang telah bersumpah akan membunuh semua iblis di semua dunia yang ia temui. Dan kali ini akan menjadi pertarungan stage terakhir, pertarungan paling brutal yang dampaknya akan menghancurkan planet yang kini ia tinggali. Selanjutnya kita akan langsung beralih ke sisi Yew yang secara tiba-tiba melepaskan ledakan energi besar yang membuat Last terdorong ke arah belakang. Last pun tercengang, kenapa Yew bisa mengeluarkan ledakan energi yang sangat kuat padahal semestinya ia sudah berada dalam kondisi sekarat dan sudah kehilangan banyak kekuatan. Apalagi aura mengerikan yang terpancarkan dari tubuh MC bukanlah aura milik manusia, melainkan milik iblis sejati. Yew selanjutnya menarik Sword of Desire yang tertancap di dalam tubuhnya secara paksa. Berikut dengan notifikasi sistem yang berbunyi dan berisikan bahwa sebuah mekanisme perlindungan telah aktif karena Yew berada di dalam masa kritis dan kondisi sesungguhnya dari akun yang Yew gunakan akan dibangkitkan lebih awal. Ya, kalian benar. Kondisi yang dimaksudkan oleh sistem adalah transformasi ke bentuk Demon Destroyer. Dalam waktu yang sesaat seluruh perlengkapan Yew pun berubah bentuk yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi akun. Namun karena ia masih belum menyelesaikan quest menghabis 100.000 iblis, maka status akun Demon Destroyer hanya dapat dipertahankan selama 5 menit saja. Dan setelahnya akan ada cooldown selama 2 jam. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Keinginan yang dia miliki sekarang hanyalah kemarahan dan membunuh. Nafsuku benar-benar tidak berefek apa-apa kepada dirinya. Tapi yang lebih membuat Last ngeri, tingkat kemarahan yang terpancarkan oleh Yew bahkan dirasa setara atau bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan iblis kemarahan dari Seven Deadly Sins. Dengan kekuatan amarahnya, Yew kemudian melelehkan Sword of Desire yang ia genggam, membuat pedang yang memiliki kesadaran tersebut berteriak kesakitan, hingga akhirnya berubah menjadi sebuah pedang Demon Slasher yang bisa digunakan sesuai dengan atribut MC. Queen of Lust, aku akan memokatkanmu, ungkap Yew yang telah mengambil ancang-ancang dan selanjutnya bergerak lurus dengan cepat ke arah lawan. Tunggu, maaf telah berbuat kasar. Aku tidak mengira kalau kita ini berasal dari ras yang sama, ungkap Last yang semakin merasa ngeri ketika Yew mendekatinya dengan aura kemarahan yang sangat besar ke arahnya. Agar terhindar dari terjangan MC, Last kemudian mengambil kesempatan untuk segera kabur dari lokasi baku hantam. Tapi sayangnya hal ini gagal ia lakukan, sebab Yew terlebih dahulu bisa menangkap ekor panjang dari iblis tersebut. Last yang terjatuh pun menjerit dan dia meminta Yew untuk tidak membunuhnya di sini. Meskipun dia tidak bisa mati, namun ia juga tidak ingin mendapatkan luka yang fatal di tubuhnya, sebab ia membutuhkan waktu ratusan tahun lamanya untuk bisa kembali mendapatkan tubuh yang sempurna seperti yang kini ia gunakan. Agar Yew mau mengampuninya, Last juga menawarkan kepada MC apabila sang iblis nafsu ini akan menjadi pelayannya dan memanggil MC dengan sebutan Rajaku. Sebelumnya ia tidak pernah melakukan hal serendah ini. Akan tetapi jika orangnya adalah Yew, Last pun mau melakukan apapun yang dikatakan oleh MC kita. Kekuatan serta karisma yang ditunjukkan oleh MC sudah membuat Queen of Lust takluk dan sekarang ia berkata bahwa ia akan dengan tulus melayani sang MC sambil Last memeluk kaki Yew agar permintaannya dikabulkan. Apakah kau pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Ungkap Yew sambil ia melepaskan sebuah tebasan tepat ke arah kepala Last. Akan tetapi sebelum Last mokat, Waze pun muncul dan mengatakan apabila Last tidak berbohong. Yew pun bertanya kenapa Waze bisa muncul padahal ia tidak sedang menggunakan akun Crazy Mouse-nya sekarang. Waze pun menjawab alasan mengapa Waze bisa muncul itu dikarenakan akun Mouse dan akun Spiceman itu saling tertaut. Makanya Yew juga bisa menggunakan Waze pada saat menggunakan akun ini. Selain itu, Waze juga mengatakan apabila spektrum warna yang ditunjukkan oleh Last menghadirkan berbagai macam warna yang menunjukkan ketakutan, kegembiraan, nafsu, dan obsesi yang saling terdistorsi.
Namun di antara warna-warna tersebut tidak terdapat spektrum warna yang menunjukkan penipuan, trik, ataupun kebohongan, yang menunjukkan apabila perkataan yang diucapkan oleh Las itu benar-benar jujur tanpa adanya kebohongan. Apakah mungkin Las menyembunyikan warna aslinya? Tanya Yeo. Tidak. Iblis hasrat seperti dia tidak akan mungkin bisa menyembunyikan emosi dan hasratnya, jawab Weiss. Mendapati hal ini dari Weiss, pada akhirnya Yeo pun memberikan sebuah kesempatan kepada Las agar ia bisa tetap hidup. Akan tetapi itu semua tergantung kepada apa yang akan diberikan oleh Las. Jika iblis ini memberikan sesuatu yang menarik kepada Yeo, maka tentunya ia takkan membunuhnya di sini. Dengan nada yang penuh dengan rasa percaya diri, Las pun mengatakan apabila Yeo akan mendapatkan sebuah kegembiraan yang tak terbayangkan, dan itu akan menjadi sebuah keuntungan yang tidak dapat ia tolak begitu saja. Las pun kemudian mengungkapkan sebuah kemampuan khususnya, dan itu sudah pasti adalah nafsu, di mana dirinya mampu mengendalikan siapapun dengan memanipulasi nafsu, yang bahkan sihir ataupun item kuat sekalipun takkan bisa menghalau skill nafsunya. Skill manipulasi nafsu ini tidak diperuntukkan untuk ras manusia saja, namun itu juga akan berlaku untuk ras yang lainnya, seperti monster atau sejenisnya. Selama mereka adalah makhluk hidup yang memiliki suatu keinginan, maka Las bisa memanipulasinya. Iya, semuanya, tapi tidak untuk Yeo. Sebab di dalam tubuh MC kini hanya terdapat amarah menggebu-gebu serta keinginan untuk membunuh yang kuat, dan itu sama sekali tidak bisa dimanipulasi oleh nafsu, ucap Las yang langsung gelendotan di tubuh MC. Di dalam pikirnya, Yeo pun mengatakan apabila skill pengendalian pikiran yang sanggup mengabaikan ras maupun level itu memang skill yang sangat-sangat berguna, dan itu lebih kuat daripada racun kendali yang sempat MC buat sebelumnya. Skill ini juga mungkin bisa berguna pada saat Yeo nantinya menghadapi orang-orang dari zona timur. Oleh karena itulah Yeo akan setuju dengan penawaran Las yang meminta untuk menjadikannya sebagai pelayan yang siap untuk membantu Yeo sebagai rajanya kapan saja. Di saat yang sama tiba-tiba saja Las menceplok MC kita secara tiba-tiba. Tentunya momen-momen ini membuat Yeo terheran-heran dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Las. Untuk menghilangkan rasa keheranan MC, Las pun mengatakan apabila itu merupakan sebuah kontrak iblis yang sudah secara resmi ditandatangani dengan cara berceplokan, sehingga nantinya Yeo bisa memanggil Las kapan saja dan di mana saja. Di saat yang sama, notifikasi sistem pun berbunyi dan berisikan apabila ia telah menandatangani kontrak dengan Las. Dan Queen of Las akan dimasukkan ke dalam ruang sistem sebagai familiar tambahan. Meskipun kemampuannya sanggup untuk mengabaikan level maupun ras, akan tetapi jika ia menggunakannya skill tersebut, akan ada bayaran yang harus ditanggung oleh penggunanya. Bayaran yang dimaksudkan di sini bukan terkait dalam hal uang, melainkan dengan keinginan nafsu. Sebagai contohnya, jika MC menghadapi musuh dengan perbedaan level yang kecil, maka harganya tidak akan terlalu besar, paling cuman berceplokan saja. Akan tetapi jika MC melawan musuh dengan tingkat perbedaan level yang sangat besar, maka MC harus memuaskan hasratnya yang lebih dalam. Apa maksudnya ini? Keinginan yang lebih dalam itu... Hehehe, Master, saya yakin Anda tidak akan bisa memahaminya, ungkap Weiss dengan tatapan yang... Dan berakhir dengan Weiss dengan tumpukan benjol di kepalanya. Bagi Yeo sendiri, kemampuan yang dimiliki oleh Las ini benar-benar merupakan pedang bermata dua, jadi ia harus hati-hati dalam menggunakannya suatu saat. Tak lama berselang dari arah lain nampak terlihat Suluk akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia juga tidak mengingat apapun yang telah terjadi dan membuatnya bisa tak sadarkan diri. Dan yang dia ingat terakhir kali adalah ketika dirinya berhasil memenggal dua sukubus hitam putih sebelumnya. Yeo yang tidak membiarkan Shulu mengetahui apa yang sudah terjadi pun langsung mengatakan bahwa jangan mengkhawatirkan apapun karena kondisinya aman dan sentosa. Yeo tidak mau wanita ini mengetahui apabila telah terjadi ceplokan di antara mereka berdua. Setelah kembali berdiri dan melakukan sedikit peregangan, Shulu merasa apabila tubuhnya kini terasa begitu ringan dan kelelahan yang ia alami sebelumnya seakan-akan menghilang begitu saja. Dengan tubuhnya yang sudah kembali fit, Shulu juga mengajak Yeo untuk langsung saja membabat bos iblis yang akan segera mereka lawan. Tidak perlu, karena bosnya sudah berhasil aku tuntaskan, ucap Yeo. Apa? Ucap Shulu yang langsung tercengang dengan wajah cibi-cibinya yang imut. Tak lama berselang dari arah lain, Muji yang sebelumnya tak sadarkan diri juga ikut terbangun. Ia juga sangat kaget setelah melihat apabila kondisi pakaiannya yang sudah sangat berantakan. Sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Setelah melihat ke arah MC, ia pun beranggapan bahwa dirinya telah dibuat pingsan sebelumnya dan setelahnya diperlakukan secara tidak senonoh oleh MC. Dasar kadal air buaya buntung celik tapir, berani-beraninya kau, aku akan menghabisimu di sini, ucap Muji yang emosi sambil mengarahkan sebilah belati ke arah Yeo. Akan tetapi sebelum belati tersebut tertancap di tubuh Yeo, Muji tiba-tiba saja tak mampu menggerakkan tubuhnya sendiri.
Sepertinya sisa-sisa kemampuan Las masih sedikit tertanam di dalam tubuhnya. Dan karena Las kini telah bersemayam di dalam tubuh MC, maka Muji tidak bisa menghabisinya. Yeo menganggap kalau tindakan Muji ini sangat tidak manuk akal. Padahal jelas-jelas wanita ini sudah mengikutinya secara diam-diam. Tapi sekarang dia malah memberikan keluhan kepada Yeo. Sebenarnya Yeo sih bisa saja menghabisi Muji dengan mudah. Namun Yeo tak akan melakukannya. Tapi sebagai gantinya, Muji dituntut untuk bekerja menjadi agen mata-matanya untuk memantau pergerakan tim Feng Huang. Tentu saja Muji tak akan sudi melakukan hal tersebut, apalagi ia harus mengkhianati anggota timnya sendiri. Meskipun di sini setengah tubuh Muji sudah dikendalikan dan membuatnya tidak bisa menghabisi Yeo, akan tetapi kesadarannya masih utuh. Dan daripada harus menjadi seorang pengkhianat, Muji lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya di sini. Dan kemudian Muji pun langsung mengarahkan belati yang ia genggam ke arah batang tenggorokannya sendiri. Tapi lagi dan lagi tubuh Muji kembali tidak bisa digerakkan, membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Yeo kepada tubuhnya. Sekali lagi Yeo meminta Muji untuk menjadi agennya dan kembali untuk memata-matai tim Feng Huang serta seluruh pergerakan yang mereka lakukan. Yeo juga tidak akan mempersulit pekerjaan wanita tersebut karena ia hanya menginginkan beberapa informasi yang dimiliki oleh tim Feng Huang, dan dia tidak akan disuruh untuk melakukan hal-hal yang merugikan bagi tim tersebut. Karena Muji masih kekeh dan tidak mau nurut, pada akhirnya Yeo pun terpaksa menggunakan skill control yang dimiliki oleh Las. Dan setelah skill tersebut aktif, Muji pun langsung nurut seperti anjing Chihuahua yang begitu kawaii. Muji merasa apabila jantungnya berdetak tanpa henti. Dan dia juga tidak bisa menolak kata-kata yang diucapkan oleh Yeo dari dalam lubuk hatinya. Apakah ini yang dinamakan perasaan jatuh cinta? Pikirnya. Di saat yang sama, Wei Xuan pun menghubungi semua tim untuk mendapatkan laporan dari hasil pertempuran bos yang sedang mereka lakukan di lokasi masing-masing. Gu Feiyin melaporkan apabila dia kini sedang bertarung dengan bos monster dan membutuhkan bantuan dalam pertarungan tersebut. Li Xiaoshen juga sama. Dia meminta bantuan karena bos yang ia lawan seakan-akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Yeo mengatakan apabila pertarungan bos di pihaknya sudah selesai total. Apa? Ucap ketiga ketua tim yang tercengang dengan raut wajahnya yang langsung berubah menjadi jelek. Selanjutnya Wei Xuan pun memberikan keluhan kepada Yeo sebab perbuatan yang sudah dilakukan oleh MC sangat menyimpang dari rencana menghabisi bos iblis secara bersamaan yang sebelumnya sudah dibentuk dengan matang. Di mana hal ini juga akan berdampak kepada semua peserta raid yang akan dirugikan karena bos yang harus mereka lawan akan semakin kuat. Cih, dasar bocah nakal itu lagi-lagi melakukan sesuatu yang buruk, ucap Tuku. Namun di dalam hati Patua ini dia sangat senang sebab fakta apabila Yeo berhasil mengalahkan bos iblis itu merupakan suatu pertanda jika Yeo sudah dirasa sangat pantas menjadi salah satu bahan penelitiannya. Setelah mengetahui kelakuan Yeo, Li Xiaoshen juga langsung marah-marah. Pantas saja bos yang kini ada di tempatku sangat sulit untuk bisa dilawan. Ternyata itu semua ulahmu bocah, ungkapnya. Ia juga menganggap apabila Yeo telah mensabotase rencana menghabisi bos secara bersamaan, itu dilakukan untuk melakukan balas dendam kepada tim tentara bayaran yang sebelumnya sudah merebut bos iblis dari MC. Tapi fakta yang terjadi di lapangan benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Buktinya hingga saat ini anggota tim Feng Huang yang berada di tengah-tengah pertarungan melawan salah satu bos iblis tidak mendapati adanya tanda-tanda peningkatan atribut bos iblis tersebut. Sama halnya dengan tim Nuang, Gu Feiyin yang kini tengah melawan iblis kemalasan juga tidak menemui adanya tanda-tanda peningkatan dari atribut bos iblis. Jadi Yeo dirasa tidak sepatutnya disalahkan oleh mereka. Hal tersebut juga dirasakan oleh tim tentara bayaran yang kini tengah melawan iblis keserakahan. Katanya bos iblis sudah dihabisin, tapi kok atribut bos yang lain gak meningkat ya? Sepertinya kau ini cuma omong besar, Yeo, kata Wei Xuan yang mencoba untuk mengolok-olok MC. Dilanjutkan dengan Li Xiaoshen yang tertawa dengan begitu keras. Sebab dari segala hal yang terjadi, ia menyimpulkan kalau Yeo ini mencoba menipu semua orang-orang dengan berpura-pura sudah berhasil menghabisi bosnya. Dengan nada yang enjoyable, Yeo pun menjawab kalau dia baru saja mengatakan bahwa ia baru saja mengakhiri pertarungan bos di pihaknya, bukannya membunuh bos tersebut. Dan alasan mengapa atribut bos lain tidak meningkat itu dikarenakan Yeo tidak membunuh, melainkan menundukkan bos iblis yang ia lawan. Yeo. Hah, kau kira kami ini adalah orang-orang yang bodoh ya? Kalau bos iblis itu bisa ditundukkan, terus kenapa kami harus berjuang keras dan repot-repot mengalahkan mereka? Ungkap Xuan dengan cengiran mautnya. Lanjut Tuku, di mana Patua ini berpikir apabila Yeo ini sudah ditangkap oleh bos iblis dan terkena genjutsu dari bos iblis yang ia lawan. Mengingat 7 bos iblis yang harus mereka lawan kali ini memiliki kemampuan untuk menyerang kelemahan dari sifat yang dimiliki oleh para manusia. Tapi di antara 7 Deadly Sins itu tidak ada yang mengajarkan kebohongan kan? Apakah bocah ini ditangkap oleh iblis elit sebelum ia berhasil melawan bos iblisnya? Li Xiaoshen pun kembali tertawa dengan wajah yang menjengkelkan. Dia merasa kalau ucapan Tuku itu benar adanya.
Atau mungkin Yeo ini sudah lari dari lokasi pertarungan bos iblis, tapi dia malah berpura-pura ngaku sudah menang biar jadi pusat perhatian semua orang. Ketika Yeo terus-menerus menerima cacian dan makian dari pihak tim lain, di saat itulah muncul sebuah notifikasi dungeon yang berisikan bahwa bos iblis Last telah berhasil ditundukkan oleh Yeo atau Yehao. Bukan hanya itu saja, di saat yang sama tubuh dari ketiga bos iblis yang tengah dihadapi oleh 3 tim tersebut juga perlahan mulai sedikit menciut dengan tubuh mereka yang berubah menjadi sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan imbas dari perbuatan Yeo yang berhasil membuka pencapaian baru dengan menundukkan salah satu bos iblis dan tidak membunuhnya. Itu menyebabkan poin XP dan uang akan digandakan setelah seseorang menghabisi bos iblis. Dan atribut dari setiap bos iblis juga akan dikurangi sebesar 10%. Setelah setiap peserta raid melihat notifikasi tersebut, mereka pun langsung tercengang, sama halnya dengan Shun dan Lisasen yang langsung ceming abis. Keduanya sama sekali tidak menyangka apabila Yeo ini sudah benar-benar berhasil menundukkan bos iblis yang ia hadapi. Bahkan mereka juga mendapatkan manfaat dari Yeo karena atribut para bos yang mereka lawan kini telah berkurang sebanyak 10%. Di tengah-tengah pertarungannya melawan bos iblis kemalasan, Gu Feiyin pun mengatakan memang benar kini atribut dari bos iblis telah berkurang. Namun tetap saja mereka tidak boleh meremehkan lawan. Berhentilah berbicara omong kosong dan habisi bos iblis cepatnya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah Yeo ciptakan, ucap Gu Feiyin. Salah satu dari bos iblis Seven Deadly Sins yang melambangkan ketamakan, Greed, juga menanggapi hal ini. Sambil terus mengayunkan tebasan pedangnya kepada tim tentara bayaran, iblis tersebut berkata bahwa dirinya tidak mengira apabila Last yang terkenal akan keserakahannya terhadap nafsu bisa ditundukkan oleh manusia biasa. Padahal Last merupakan iblis yang terkenal cukup kuat karena kemampuan uniknya yang sangat sulit untuk bisa diatasi. Di sisi lain, menurut iblis kesombongan Pride, kelakuan Last yang sudah tunduk kepada manusia sudah membuat malu semua ras iblis. Karena perbuatannya, sang iblis nafsu juga dianggap telah melakukan pengkhianatan karena lebih memilih seorang pria manusia yang lemah sebagai masternya. Sedangkan si iblis kemalasan Skull terus mengeluh sebab pengkhianatan yang dilakukan oleh Last kini sudah menyebabkan atribut miliknya mengalami penurunan, sehingga si iblis kemalasan ini harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk bisa mengalahkan para peserta raid yang ia hadapi sekarang. Seperti namanya, iblis kemalasan. Di sini Skull merasa sangat lelah dan mengantuk. Ia juga berjanji akan tidur selama sebulan penuh setelah ia menghabisi para manusia di depannya. Shuhei yang menghindari serangan iblis kemalasan Skull pun sempat berpikir apabila Yeo sudah melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Oleh sebab itulah, di sini Shuhei juga akan berjuang sekeras mungkin dalam menghadapi sang bos iblis yang kini ia lawan bersama dengan rekan satu timnya. Tapi sialnya, karena terlalu fokus melawan bos iblis, Shuhei lupa kalau masih terdapat iblis lain di sekitarnya. Wanita ini pun juga langsung terpental di saat terkena serangan bokong dari iblis kerocok tersebut. Momentum tersebut juga langsung dimanfaatkan oleh para iblis lain yang langsung menyergap Shuhei yang tengah kehilangan keseimbangan. Dalam saat-saat kritis tersebut, ia juga masih sempat-sempatnya memikirkan Yeo. Sepertinya dia ini sudah tercandu-candu dengan MC kita, si Raja Haram dari zona Barat Daya. Dan ternyata pemikiran Shuhei kala itu berhasil menjadi kenyataan. Sebelum Shuhei terjatuh dan disayurin oleh lawan-lawannya, Yeo pun datang dan menangkap tubuh Shuhei sebelum jatuh ke atas permukaan tanah. Dilanjutkan dengan sang MC yang membebat semua iblis yang tengah mengelilingi wanita tersebut. Setelah memotong-motong para iblis kerocok, Yeo menatap ke arah Shuhei dan mengatakan jika dirinya tidak peduli dengan apa tujuan wanita tersebut menyusup ke dalam tim Nuang dan mengikuti raid kali ini. Karena yang terpenting, MC akan selalu mendukung hal apapun yang dilakukan oleh Shuhei maupun segala keputusan yang akan ia pilih ke depannya. Dengan wajah yang mulai ngeblush, Shuhei berpikir apa mungkin Yeo ini sudah menebak apa yang ia lakukan selanjutnya. Fakta apabila Yeo ternyata masih sangat memperdulikannya juga membuat Shuhei merasa sangat gembira. Beralih ke Gu Feiyin, si ketua tim Nuang ini merasa sangat berterima kasih karena Yeo sudah datang dan membantu tim mereka melawan para iblis-iblis keroco yang sangat amat mengganggu. Tidak usah terlalu difikirkan, ungkap Yeo dengan santuyable. Meskipun Gu Feiyin kini sudah mendapatkan bantuan yang bisa dikatakan sangat kuat di sisinya, akan tetapi ia juga merasa hal ini tidak bisa dibiarkan. Sebab ada kemungkinan apabila Yeo akan merebut bos iblis yang berada di sana dan merampas semua pencapaian yang harusnya didapatkan oleh tim Nuang. Seakan-akan bisa membaca pikiran wanita tersebut, Yeo pun mengatakan bahwa Gu Feiyin tidak perlu merasa khawatir karena ia tidak akan merampok bos iblis yang ada di sana. Dalam hal ini, Yeo hanya meminta untuk menyerahkan para iblis-iblis kerocok berjumlah banyak yang berkeliaran di sekitar sana. Dan setelahnya, MC pun kembali bergerak bersama dengan Shulu untuk kembali membantai para iblis-iblis kerocok tersebut. Wow, ternyata Yeo ini sangat luar biasa, ucap Gu Feiyin di dalam hatinya.
Ia selama ini sudah salah menilai MC. Ia juga tidak menyangka bahwasannya di antara semua pria-pria bau di dunia ini, termasuk teman-teman yang lagi nonton, ada juga ya pria yang gentleman seperti MC. Hal ini mengindikasikan apabila si tante mulai menyukai Yew, teman-teman. Gimana nih? Apakah tante Gu Feiyin ini cocok dimasukkan ke dalam jajaran waifu-waifu koleksi kalian, guys? Berkat Yew yang mengurus para monster kerocok, pada akhirnya seluruh anggota tim Nuang kini bisa fokus melawan bos iblis. Bantuan yang diberikan oleh MC membuat pertempuran pengepungan melawan bos menjadi jauh lebih mudah bagi mereka. Para ladies dari anggota tim Nuang yang tengah melepaskan sihir pengekang kepada bos iblis pun sempat teralihkan oleh Yew yang terlihat sedang membantai para monster-monster kerocok dengan mudahnya. Padahal sebelumnya tim mereka saja sangat kesulitan untuk bisa menghadapi kelompok monster-monster tersebut. Bagi mereka Yew ini sangat tampan dan pemberani. Gu Feiyin yang melihat bawahannya lagi pada ngobrol kemudian menyuruh mereka untuk menghentikannya dan kembali fokus untuk memberikan damage serangan kepada bos monster. Karena mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang sudah dibuat oleh Yew. Di sisi lain Yew sendiri masih terus bergerak dengan cepat ke sekeliling area sambil dirinya terus-menerus melayangkan serangan one hit kepada para iblis yang bergerombol di sana. Menyapu gerombolan iblis kerocok, Yew juga masih ditemani oleh Shulu di belakangnya yang berperan sebagai support. Shulu merasa apabila Yew ini benar-benar mempunyai daya pikat yang sangat kuat bagi para wanita. Sebab kemanapun dia pergi, ia selalu menjadi pusat perhatian. Sedangkan Shuhei berpikir jika ia akan sepenuhnya percaya kepada Yew. Oleh sebab itulah, kedepannya ia akan meluangkan waktu dan memberitahukan tujuan sebenarnya serta alasan mengapa ia mengikuti raid kali ini. Setelah beberapa saat melawan bos iblis tanpa mengalami kendala, kemudian Gu Feiyin melaporkan kepada tim lain bahwa timnya kini telah berhasil menekan volume darah dari bos iblis sebanyak 22%. Dan kini ia sudah bisa menerapkan serangan penghabisan kepada bos monsternya kapan saja. Sambil wanita ini juga meminta tim lain untuk memberitahukan kondisi mereka saat ini. Sedangkan di tempat lain tim Feng Huang nampak terlihat masih terus melepaskan serangan penuh ke arah bos iblis kesombongan. Pertarungan di antara mereka berlangsung dengan begitu sengit. Di tengah-tengah pertarungannya, Wei Shun yang baru saja mendapatkan kabar dari Gu Feiyin pun dibuat cukup terkejut setelah mendengar jika tim Nuang sanggup untuk menekan volume bos sampai ke angka 22%, padahal timnya saja baru bisa mengurangi darah bos sampai ke angka 30% saja. Melawan iblis ketamakan Grid, pihak tim tentara bayaran pun hingga sekarang hanya bisa membuat darah bos iblis tersebut berada di angka 45%. Itu pun mereka harus berjuang mati-matian melawannya. Hal ini membuat Li Shashen merasa bingung, karena bagaimana mungkin bisa tim Nuang bisa menekan bos iblis yang sangat kuat, dan bahkan tim yang berisikan para ladies tersebut bisa lebih hebat bila dibandingkan dengan tim Feng Huang yang tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi dari mereka. Untuk menjawab rasa heran semua orang, Gu Feiyin kemudian mengatakan bahwa itu semua bisa terjadi karena timnya mendapatkan bantuan dari Nak Yewu yang menyapu para monster-monster kerocok yang menjadi pengganggu bagi mereka, sehingga tim Nuang bisa fokus menghadapi sang bos iblisnya. Di pihak tentara bayaran sendiri terlihat seorang bawahan Li Shashen yang merasa ketidakadilan dalam pertempuran bos tersebut. Ia tidak terima karena pihak tentara bayaran tidak mendapatkan bantuan kekuatan dari pihak tim lain, di mana mereka harus melawan bos dan para gerombolan monster di sekelilingnya hanya dengan kekuatan penuh yang dimiliki oleh anggota tim mereka sendiri di saat yang bersamaan. Hal ini juga terjadi kepada beberapa anggota tim Feng Huang yang terlihat mengalami kendala ketika melawan sang iblis kesombongan, di mana mereka mulai mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan kekuatan dari pihak lain. Padahal mereka sangat berharap akan hadirnya dukungan sehingga semakin memudahkan mereka dalam situasi sulit yang kini harus mereka hadapi. Wei Shun yang melihat bawahannya pada ngeluh pun menyuruh mereka untuk tetap fokus dalam pertarungan, karena dengan kekuatan yang sekarang menurutnya mereka tidak terlalu membutuhkan bantuan dari pihak tim yang lainnya. Di sini Shun mulai merasakan dampak pengaruh besar dari perbuatan yang dilakukan oleh Yew, dan itu sudah mempengaruhi anggota timnya. Di saat yang sama, Muji si wanita asasin pun datang. Kemunculan wanita tersebut lantas membuat Shun bertanya-tanya mengapa Muji malah kembali, padahal Shun tidak menyuruhnya untuk kembali sebelum tugas yang Shun berikan selesai. Atas hal itu, Muji pun mengkasih tahu apabila ia sudah gagal di dalam misinya karena keberadaannya sudah diketahui oleh Yew. Laporan yang disampaikan oleh Muji membuat Shun merasa marah atas ketidakbecusan Muji di dalam menyelesaikan tugasnya. Dan selanjutnya Shun pun langsung menyuruh Muji untuk pergi ke area pertempuran dan memberikan bantuan kepada yang lainnya yang kini tengah melawan sang bos iblis. Meskipun Muji dianggap sebagai sampah yang tidak berguna bagi Shun, akan tetapi ia tidak bisa membuangnya begitu saja karena tim Feng Huang masih kekurangan tenaga tambahan.
Sesungguhnya pada awalnya Sun hanya berniat untuk menghabisi dan merampas barang-barang yang dibawa oleh Yeu. Tapi sekarang karena sudah dibuat jengkel, pria ini berjanji takkan membiarkan Yeu tewas dengan cara yang mudah. Setelah menurunkan darah bos iblis sampai ke angka 20%, Gu Feiyin kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera berhenti menyerang dan cukup mengekang pergerakan lawan saja. Karena jika mereka terus-menerus menekan bosnya lebih jauh lagi, maka akan ada kemungkinan si bos bisa memasuki mode mengamuk yang membuatnya menjadi lebih sulit untuk bisa dikalahkan. Si ketua juga menyuruh semuanya untuk memanfaatkan waktu untuk sedikit beristirahat sebelum mereka melakukan serangan secara eksekusi yang akan dilakukan secara bersamaan dengan kedua tim yang lainnya. Dan tak lama berselang, tim Feng Huang juga akhirnya berhasil menurunkan volume darah bos iblis ke angka 20%. Mereka juga telah siap untuk melepaskan serangan penghabisan kepada bos monsternya. Jadi kini yang tersisa hanya tinggal tim tentara bayaran saja yang masih belum memberikan kabar. Hingga akhirnya didapati kondisi tim tentara bayaran di mana mereka mengalami kendala yang sama seperti tim Nuang sebelum mereka mendapatkan bantuan dari Yeu. Formasi tim mereka kini sudah kacau balau karena harus mengurus bos dan para monster-monster kerocok yang mengganggu dalam waktu yang bersamaan. Oleh sebab itulah, supaya rencana berjalan lancar di sini, Li Shashan meminta bantuan kepada kedua tim lainnya untuk datang sebagai pendukung. Dengan tegas, Gu Feiyin langsung menolak permintaan Li Shashan, mengingat sebelumnya tim tentara bayaran sempat merundung dan bersikap arogan terhadap tim Nuang. Makanya dia tidak mau membantu pria konyol tersebut. Sama halnya dengan Shun yang merasa apabila dia dan timnya tidak memiliki kewajiban untuk membantu Li Shashan. Sebab misi untuk menghabisi bos itu sudah ditetapkan sedari awal dan dibagi kepada masing-masing tim yang harus mempertanggungjawabkannya. Li Shashan, si beban yang pada akhirnya tidak bisa mendapatkan bantuan dari tim lain, pun merasa sangat jengkel. Tapi kendati demikian, dia akan tetap meneruskan pertarungan sebab dia dan timnya sudah melangkah terlalu jauh hingga di titik sekarang. Tak lama berselang, muncullah dua anak buah Li Shashan yang melaporkan bahwa semua orang yang bertarung di garis depan sudah hampir mencapai batasnya. Mereka juga mengusulkan untuk minta bantuan saja kepada Yeu kalau masalahnya tim Nuang dan tim Feng Huang tidak mau membantu mereka. Menurut Li Shashan, takkan mungkin Yeu membantu tim mereka yang kini sedang mengalami masa-masa yang sulit, mengingat sebelumnya ia sudah secara habis-habisan mencaci maki Yeu. Jadi untuk saat ini, mau tidak mau mereka harus mengandalkan kekuatan tempur yang ada saja dan bertarung melawan bos iblis sekuat tenaga. Sementara itu di garis depan pertempuran mereka terjadilah sebuah ledakan dahsyat yang berasal dari serangan bos iblis Grid. Serangan brutal tersebut menghempaskan dan menumbangkan banyak nyawa dari para tim tentara bayaran. Merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa melanjutkan pertarungan yang hanya terus-terusan menambah jumlah korban jiwa, pada akhirnya para anggota tentara bayaran yang tidak mau kehilangan nyawa mereka pun mulai kabur dan meninggalkan medan pertempuran. Meskipun Li Shashan mencoba untuk menghentikan mereka, tapi sayangnya ucapan si bos malah diabaikan begitu saja oleh anak-anak buahnya yang lebih mementingkan nyawa mereka masing-masing. Li Shashan yang pada akhirnya ditelantarkan oleh anak buahnya sendiri mulai merasa frustasi. Tim besar yang sudah ia bangun sejak lama pada akhirnya harus mengalami keruntuhan pada momen-momen ini. Dan dengan kehilangan banyak kekuatan tempur, sudah pasti ia takkan bisa mengalahkan si bos iblis. Li Shashan juga merasa segalanya kini telah berakhir di saat Grid bergerak dengan cepat ke arahnya. Sebelum ajal menjemputnya, Li Shashan berjanji kalau di kehidupan selanjutnya dia akan berada di bawah naungan orang-orang yang kuat. Akan tetapi sebelum si beban ini tewas, Yeu terlebih dahulu tiba dan langsung menahan serangan bos yang terarahkan langsung kepada Li Shashan. Di sini Yeu juga mengatakan jika Li Shashan ingin menjadi bos, maka dia harus menjadi pemberi contoh yang baik bagi para bawahannya, menanggung beban yang lebih besar dari yang lainnya, dan tidak boleh merasa putus asa kapanpun dan dimanapun. Jelas semuanya akan menjadi akhir apabila Yeu tidak datang dan memberikan harapan kepada sisa-sisa anggota tim tentara bayaran serta Li Shashan yang hampir saja mokat. Sambil menyingkirkan serangan lawan, Yeu selanjutnya menyuruh Li Shashan untuk mengurus bosnya, sedangkan Yeu sendiri akan menghabisi para gerombolan monster-monster kerocok yang ada di sana. Bersama dengan itu, Li Shashan kemudian menginstruksikan kepada semua anggotanya agar mereka fokus melawan bos monster. Ketika keduanya saling berpapasan, Li Shashan pun berterima kasih kepada Yeu karena sudah mau membantunya. Padahal ia sudah bertindak tidak baik kepada MC sebelumnya. Li Shashan juga berjanji kalau dia akan berterima kasih dengan benar setelah semua pertarungan di dalam dungeon ini telah terselesaikan.
Di sisi lain, Shun merasa sangat jengkel karena Yew lagi-lagi telah mencuri perhatian orang lain. Menurutnya alasan mengapa Yew terus-menerus berkeliaran di medan perang sudah pasti tujuannya adalah untuk memenangkan hati dua ketua dari kedua tim lain dan menjadikan mereka sebagai pendukung, sehingga membuat Shun semakin tersudutkan. Namun semua usaha yang telah dilakukan oleh Yew hanya akan berakhir dengan kesia-siaan saja menurutnya, sebab dia masih memiliki kartu trofi yang masih belum Shun tunjukkan. Dirinya yakin apabila senjata rahasia tersebut bisa menghabisi Yew dengan mudah, sehingga ia bisa merampas dewa kuno serta bel iblis dari tangan Yew. Selanjutnya Shun kemudian menyuruh kedua tim lainnya untuk bersiap-siap melepaskan seluruh kekuatan untuk menghabisi bos iblis dalam waktu yang singkat dalam satu waktu.